Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, what is up? Semoga teman-teman yang menonton video kali ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi grammatical English yang agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Di mana pada konten sebelumnya saya menjelaskan tentang tenses, yaitu simple present, simple past, verbal maupun nominal. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul part of speech. Baik, teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang ketahui pasti apa sih part of speech itu. Nah, part of speech merupakan bagian-bagian dalam sebuah kalimat. Ya, lain daripada itu kalau misalkan kita mengambil contoh, ya seperti part of body, bagian-bagian tubuh manusia. Ada tangan, ada hand, ada head, kepala, ada eyes, kemudian ada foot, dan anggota tubuh lainnya. Begitu juga dengan sebuah kalimat maupun paragraf. Ada bagian-bagiannya dengan fungsi tertentu. Baik, part of speech itu sendiri terdiri dari 8 kategori. Ya, di belakang saya sudah terdapat kategori tersebut. Nah, yang pertama ada noun, kemudian yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada verb, kemudian keempat adjective, dan yang kelima ada adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, dan yang kedelapan interjection. Baik, yang pertama yaitu noun. Ya, kategori pertama yaitu noun. Noun merupakan kata benda, ya nama orang. Entah itu dia benda mati, benda hidup, benda yang tak terwujud maupun benda yang terwujud. Contohnya di sini ada book yang artinya buku, kemudian table, ada bag, car, air, dan lain sebagainya. Nah, semua kosakata ini merupakan sebuah kata benda. Adapun contoh dalam bentuk kalimat dari noun, yang pertama ada my book is on the table. Buku saya ada di atas meja. Nah, pertanyaannya di manakah noun pada kalimat ini? Baik, noun pada kalimat ini yang pertama yaitu book, dan yang kedua ialah table. My book is on the table. Buku saya di atas meja. Ada dua noun, pertama book dan yang kedua table. Nah, di contoh yang kedua ada I borrow your bag. Sebetulnya kata I yang artinya saya itu merupakan noun juga, akan tetapi dia lebih mengarah ke pronoun atau subjek. Nah, adapun di kalimat ini yang menjadi kata noun, kategori noun yaitu bag, yang artinya tas. Saya meminjam tasmu. I borrow your bag. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pronoun. Pronoun itu sendiri merupakan kata ganti, ya kata ganti orang, nama maupun atau si pelaku. Ya, seperti I, kemudian you, she, he, it, this, dan lain-lain, etc. Nah, contoh dalam sebuah kalimat dari pronoun itu sendiri, yang pertama ada I bought you some books. It is on the table. Nah, pertanyaannya, di manakah pronoun dalam kalimat ini? Ya. Yang pertama, ya, di sini ada I bought you some books. It is on the table. Yang menjadi kata pronoun di sini yaitu ada I, kemudian ada juga it. Ya, ada kata it. Nah, I bought you some books. It is on the table. Nah, sebetulnya teman-teman, pronoun itu sendiri gunanya untuk untuk mengurangi sebuah pengulangan kata dalam sebuah kalimat seperti gini. Ya, I bought you some books, it is on the table. Kalau it ini kata ganti dari book. Jadi kalau misalkan tidak pakai it, itu akan terjadi pengulangan kata seperti I bought you some books, the books is on the table. Nah, untuk mengurangi pengulangan kata tersebut, maka digantilah dengan kata it, di mana it ini merupakan kata ganti dari books. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua, my friend John is a doctor. He lives in Bau-Bau. Yang artinya temanku John adalah seorang dokter. Dia tinggal di Bau-Bau. Nah, yang menjadi pronoun di sini yaitu he. Ya, he ini kata ganti dari John, si orang dokter. Nah, kalau misalkan tidak pakai he, itu akan terjadi pengulangan kata seperti
My friend John is a doctor. John lives in Bau-Bau. Nah, untuk mengulangi pengulangan kata dari John itu, maka diganti dengan kata he, yang artinya dia, kembali kepada si John. Oke? Nah, the next is verb. Verb merupakan kata kerja, ya, kata kerja yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di sini ada read yang artinya membaca, kemudian work bekerja, help membantu, touch menyentuh, and etc. dan lain sebagainya. Nah, contohnya dalam bentuk kalimat dari verb yaitu I kill you with my hand. Saya membunuhmu dengan tanganku. Yang menjadi verb di sini yaitu kill, yang dimana membunuh, yaitu kata kerja. Jadi saya membunuhmu dengan tanganku, ya, kill. Selanjutnya di contoh yang kedua, in the second example, ya, do not call me atau don't call me. Yang menjadi verb di sini yaitu call, yang artinya memanggil. Jadi jangan memanggilku, don't call me. Oke, itu verb. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adjective. Nah, adjective itu sendiri merupakan kata sifat, ya, kata sifat. Contohnya saja di sini ada handsome yang artinya ganteng, kemudian bad buruk atau jelek, good baik, expensive mahal, dan kata sifat yang lainnya. Contoh dalam sebuah kalimat dari adjective itu sendiri yaitu yang pertama, Wazir is a handsome boy. Yang menjadi kata sifat di sini yaitu handsome yang artinya ganteng. Jadi Wazir is a handsome boy. Wazir adalah anak laki-laki yang ganteng. Selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua, he can't buy an expensive home. Dia tidak bisa membeli rumah yang mahal. Yang menjadi kata sifat di sini yaitu expensive, yaitu mahal. Jadi dia tidak bisa membeli rumah yang mahal. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu adverb. Kategori yang kelima yaitu adverb. Nah, adverb itu sendiri merupakan sebuah kata keterangan waktu, keterangan tempat, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, seperti di sini ada yesterday, ada quickly, ada very, ada always, dan lain sebagainya. Nah, contoh dalam sebuah kalimat di sini ada I will meet you tomorrow. Ya, saya akan menemuimu besok. Yang menjadi adverb di sini yaitu tomorrow. Keterangan waktu, bahwasanya saya akan menemuimu besok. Jadi besok saya akan menemuimu. Jadi yang menjadi keterangannya yaitu keterangan waktu besok. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua, the horses run quickly. Oke, yang artinya kuda-kuda berlari dengan cepat. Nah, yang menjadi keterangannya mana? Nah, ini quickly. Yang menerangkan bahwasanya kuda-kuda itu berlari dengan cepat. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu preposition. Yang preposition itu merupakan kata depan, ya, kata depan di dalam sebuah kalimat maupun paragraf. Nah, contohnya di sini ada in, ada at yang artinya di, ke, kemudian ada on yang artinya di atas, by dari, kemudian of juga dari, dan etc. dan lain-lain. Contoh dalam sebuah kalimat dari preposition yaitu she puts the book on the table. Mana yang menjadi kata depannya? Kata depannya itu on. Nah, jadi she puts the book on the table. Dia menyimpan buku di atas meja. Selanjutnya yang kedua yaitu they spend all their time at home. Di manakah yang menjadi kata depannya? Nah, yaitu at. Nah, at. Ya, mereka menghabiskan waktu mereka di rumah. Oke? Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu conjunction. Conjunction itu merupakan kata penghubung. Ya, kata penghubung antara dua kalimat maupun paragraf. Nah, di sini ada and yang artinya dan, ada but tetapi ada both, kemudian although walaupun, etc. dan lain-lain. Contohnya, yang pertama, I am smart but I am lazy. Saya pintar akan tetapi saya malas. Mana yang menjadi kata penghubung yaitu but.
yang artinya tetapi. But di sini menghubungkan dua kalimat. Yang pertama I am smart, yang kedua I am lazy. Jadi kata penghubung menghubungkan dua kalimat tersebut. Nah, yang kedua, I love my father and my mother. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Yang menjadi conjunction di sini yaitu and, yang artinya dan. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Menghubungkan dua kata, ya, atau menghubungkan dua kekasih, ya, cie. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu interjection. Interjection itu dia lebih ke sebuah ungkapan atau meluapkan sebuah emosi kebahagiaan seperti begini. Oh my god, oops, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Oops, kemudian bravo, oh my god, dan lain sebagainya. Ya, contohnya dalam sebuah kalimat di sini. Hooray, atau gimana ya? How do you want to pronounce it? Hooray, we are going on holidays. Jadi kita akan pergi berlibur. Jadi di sini dia mengungkapkan sebuah emosi bahwasanya dia ingin berlibur. Atau bisa dikatakan, oh hooray, okay. Ya, kita akan pergi berlibur. Selanjutnya yang kedua, oh my god, I passed the test. Oh my god, saya melewati tesku, atau saya melewati tes gitu. Jadi meluapkan sebuah emosi bahagia gitu. Oh my god gitu ya, ungkapkan gitu. Oke guys, ya itu tadi penjelasan tentang part of speech. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman belum ada yang masih ada yang belum dipahami atau mungkin memberikan sebuah saran maupun nasihat, oke, silakan di komentar dalam di chat saja. Oke, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.